Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan bermuajahah Pak Amprok Jongkok Petepung Laung Petepang Rarai dalam rangka majelis taklim pengajian umum setiap malam Sabtu. Betul? Saya melihat ini pengajian umum atau pengajian lansia. Ini Bapak Ibu tidak melarang anak-anaknya ke masjid kan? Ini pengajian umum kan, betul? Ya. Kalau pengajian umum berarti saya akan menyiapkan materi umum gitu ya. Karena saya lihat Bapak Ibu ini seusia orang tua saya. Saya harus sopan kepada orang-orang yang kalau kata Imam Syafi'i melihat yang lebih tua, bayangkan berarti amalnya lebih banyak. Berarti Bapak Ibu amalnya lebih banyak. Tapi kalau Bapak melihat saya lebih muda, berarti dosanya sedikit. Bapak lebih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga jadi PR bagi kita bagaimana mengundang para generasi setelah Bapak Ibu sekalian untuk mencintai masjid, untuk mencintai majelis taklim, untuk mencintai silaturahim memakmurkan masjid. Karena kita meyakini bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai prolog ceritakan ini dulu. Inna lillahi, lanjutkan. Jadi amal data eta we unggulnya. Inna lillahi al malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna fi tariqid dunia, yang mereka itu suka berkeliling-keliling di jalan-jalan dunia, yaltamisuna, yang suka mencari-cari, qauman, orang-orang, yazkurunallah, yang suka berzikir kepada Allah. Jadi malaikatnya suka mencari-cari kaum, ya, orang-orang yang suka zikir. Sebelum dilanjutkan zikrullah itu disepakati oleh para ulama. Yang pertama zikrul lisan, ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Ada tilawatil Quran, halaqah Al-Quran ya. Di sini ada bukan murid ya, teman-teman belajar saya dulu waktu lama ya. Ada Pak Dadi, ada Pak Sofwan, sarehatnya alhamdulillah. Semakin tua ya. Pak Agustika, Pak Angkos ya, banyak. Irin ada dan semuanya. Pak Margono juga ada. Ya, entah Bapak ya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan insyaallah ya. Itu tilawatil Quran, majelis Al-Quran, dan yang terakhir majelis taklim. Semuanya ini lisan, Quran, taklim mengingatkan kita kepada Allah. Betul ya Ibu? Nah, maka sama malaikat pun mencari-cari orang-orang yang berkumpul seperti kita. Berkumpul seperti kita.
Ketika malaikat menemukan kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, halumma kadararia, ke sini. Ke malaikat yang lain yang belum menemukan, ini yang kalian cari ada di sini, ada di Darussalam 3 di bumi asri. Ya, ngarumpul weh. Lalu saja berlaku hadis yang tidaklah berkumpul satu kaum yang di sana zikir kepada Allah kecuali akan apa? Di apa? Dinaungi oleh para malaikat. As-sakinah, lalu ada sakinah, ada ketenangan. Saking tenangnya sok nundutan. Tapi nggak masalah. Lebih baik nundutan di majelis taklim ya daripada nundutan di mana welah ya, di diskotik misalnya teh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya singkat karena ini Bapak Ibu sudah tahu. Tapi ada diskusi ternyata antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lapor ceritanya malaikat itu ke atas. Allah Maha mengetahui, hanya demi profesionalisme malaikat tetap ada prosedur yang harus ditempuh, lapor kepada Allah. Allah Maha mengetahui, ya. Menemukan kaum, kami menemukan kaum, ya. Apa yang membuat mereka berkumpul di dalam satu majelis, ya. Itu ditanya malaikat. Malaikat mengetahui kan motivasi-motivasi kita semua. Ketika itu ditanya apa yang membuat mereka berkumpul, ya. Apakah mereka bisa melihat Allah, melihatku, kata Allah. Kata para malaikat, mereka tidak bisa melihat engkau wahai Allah. Bagaimana jika mereka bisa melihat aku? Kata para malaikat, mereka akan lebih semangat lagi dalam zikrullahnya. Ingin apa mereka? Ini sekaligus mau konfirmasi, Bapak Ibu hadir ke sini emang ingin apa? Karena diundang atau karena apa? Pak izin cenah ieu tetangga DKM, kalau tidak hadir masa saya tidak datang. Ini sesuai dengan tema kita ya. Ingin apa mereka datang? Kalau jawaban Bapak Ibu sekalian sama dengan jawaban para malaikat, insya Allah ini calon surga semuanya. Tapi harus sama dulu. Coba ingin apa Bapak Ibu teh? Kayak ibu-ibu lah. Ibu ingin apa? Ridho Allah. Terus menambah ilmu. Masya Allah. Ya. Ayat itu. Bapak-bapak ada lagi nggak? Sampai apa? Ingin surga. Masya Allah. Kita lihat ya. Survei membuktikan jawaban malaikat ternyata sama sebetulnya dengan yang ibu bapak jawab. Tapi dalam hadis ini kata para malaikat, mereka ingin surga. Ya, ingin surga. Emang pernah lihat surga? Belum. Ya. Bagaimana jika bisa melihat surga? Mereka akan bersemangat lagi dalam mengejar surga dengan duduk berzikir kepada engkau. Takut apa mereka katanya? Ya, jelas takut neraka ya, Bapak Ibu sekalian. Emang mereka bisa melihat? Dijawab tidak bisa. Bagaimana jika bisa melihat neraka? Yang bahkan malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum setelah mendapatkan tugas menjaga neraka. Bukan karena tidak mau tersenyum, tetapi karena penderitaan yang akan dihabiskan oleh para penghuninya membuat malaikat itu tidak tersenyum. Malaikat ya takut neraka. Bagaimana jika bisa melihatnya? Mereka pasti akan lebih kencang lagi berlari menghindari neraka. Yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, ini baru prolog. Yang paling menarik Bapak Ibu sekalian adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis, fastashhidu, saksikanlah wahai para malaikat. Inni qad ghafartu, sungguh aku mengampuni mereka yang hadir. Allah ampuni Bapak Ibu sekalian ketika hadir di majelis zikrullah. Ya, sehingga apalagi yang dibutuhkan bagi seorang hamba seperti kita ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, ahli surga insya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu ada semangat yang harus ditampilkan, tularkan kepada anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita,
bahwa majelis ini adalah sebuah majelis yang luar biasa, bisa berpotensi besar membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat. Jadi nanti suatu saat jika nanti ada pengajian umum lagi, hadir ada minimal teman sebayanya Pak Dwi gitu ya, Pak DKM. Ini nampaknya juga tapi Bapak Ibu terlepas dari itu semua, takjub kepada hamasah, syaja'ah atau semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Mudah-mudahan ini juga tercitra dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Pasti terkenal ini. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ada yang tahu artinya? Siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ibu hoyong masuk surga? Mau masuk surga sekarang? Sebentar. Ini ada kerancuan. Bapak ingin masuk surga? Masuk surga sekarang? Malu. Konsisten atau engkau ingin masuk surga. Bapak seusia Bapak nunggu apa lagi? Kalau sudah dipastikan surga, sudahlah surga weh. Ngantosan naon deui ya Pak. Dunia mah capek, banyak aturan. Dunia mah lelah, melelahkan. Mending ke surga aja ya. Kita berdoa kepada saudara kerabat kita yang telah berpulang. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi madkhalahum wa akrim nuzulahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pembukaan tah hiji. Sekarang ke inti. Judul yang diminta sebetulnya Pak Dadi itu minta kepada saya, judulnya apa Ustaz? Cenah gitu nya. Bapak-bapak we pengen apa? Karena baru hangat kita itu berkurban, makanya judul yang disertakan itu adalah terkait dari kurban menuju keikhlasan lainnya. Ya. Kalau kurban sudah selesai, keikhlasan yang lainnya sekarang. Saya teringat satu ayat berhubungan dengan keikhlasan, bukan hanya ya, salah duanya ada pada dua ayat ini. Yang pertama, main tebak-tebakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surat naon yang bisa boleh pulang ya. Kalau sudah selesai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa ibu-ibunya? Awas, tuhnya. Bapak-bapak masuk ate, ibu-ibu? Al-Bayyinah. Boleh pulang. Ibu-ibu heula. Kayak pertanyaan yang bapak-bapak ya. Nanti kalau sudah selesai tapi dan tidaklah mereka diperintahkan wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa kita di dunia ini tidaklah diperintahkan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, ya, dengan mengikhlaskan agama, ya. Aktivitas agama yang kita lakukan ikhlas cukup ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali apa tadi? Ada simbol setelah itu, yuqimus sholah, yang pertama mendirikan sholat, yang kedua wa yu'tuz zakah, yang kedua zakat. Kenapa dua itu? Itu simbol. Salat hubungan dengan Allah, kalau zakat hubungan dengan manusia. Kurban yang mana? Termasuk zakat, karena dia mensucikan harta kita. Ya, salat itu kepada Allah, tidak ada hubungannya. Jangan dipindahkan. Karena salat itu untuk Allah, nanti lihatnya kepada manusia.
hati-hati jangan sampai tidak ikhlas. Nanti ya kita lagi. Ada surat kedua. Ada surat kedua tentang ikhlas ini. Saya belum bahas secara detail ya tentang ikhlas ini. Ibu-ibu halo, ibu-ibu halo. Masih bersama saya ibu-ibu? Ah iya. Pada naon ka dia? Pada ibu heula abi heula nu ngobrol? Abdi heula nya setengah jam deui insyaallah nya mualami. Jadi lupa. Naon sih Bapak? Surat ya. Surat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pasri. Kulhu Arapal deh. Arapal ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Suatu saat ada suami yang ingin mengimami. Tuh Pak cenah nuju rusuh ya salat surat Al-Ikhlas heula cenah. Al-Ikhlas mah teu apal cenah gitu. Tadi kan ada apaleun nya. Al-Ikhlas teu apal. Cek istrina teh, nya kulhu atuh, nah kulhu mah apal cenah gitu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu yang ngaji harus tahu namanya. Jangan sampai disebut kulhu apal, disebut Al-Ikhlas teu apal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cing tes atulah tes kalau gitu mah ya. Idza ja surat apa? Tuh kan delay. Idza ja nasrullah. Al-Zalzal. Salah. Idza ja nasrullah surat apa? An-Nasr. Oh, aya nu jagoan. Ibu jagoan. Ibu jago bikang. Itu aja. Surat apa satu lagi ya? Surat apa lagi? Surat Iqra. Tabarok. Al-alaq tuh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu jagoannya. Bapak-bapak, saya ingin ibu-ibu jempe ya. Sekarang bapak-bapak. Tabat yada. Al-Lahab. Nama lain Al-Lahab. Al-Masad. Ya. Apa surat yang tidak diawali bismillah? Nama lain surat At-Taubah. Jadi siga cerdas cermat. Ayo, nama lain surat apa? At-Taubah Al-Baroah. Bapak berarti -5 ya. Ibu-ibu tambah 10. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara keikhlasan, ikhlas itu ada satu ayat lagi. Tapi mau dibahas ya mah. Yang membahas terkait ikhlas itu adalah labanan kholison. Tahu labanan apa laban? Labnun. Susu kholison apa kholison? Murni, ya. Susu murni. ulah ngobu, susu murni ya. Bapak Ibu, susu murni ditambah air 100 gram. Susu murni bukan. Susu murni yang ditambahan cai. Susu murni tetapi ditambah madu 2 gram. Susu murni bukan. Tidak murni lagi. Begitulah Allah menggambarkan keikhlasan seseorang seperti susu murni. Di dalam tubuh kita ada, di dalam tubuh ibu ya, karena bapak-bapak tidak menyusui dan tidak menghasilkan susu, ya, tetapi suka susu. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ibu, tubuh ibu ada jalur susu itu dekat dengan pembuluh darah.
yang apabila jalur susu murninya itu codet, apa codet itu bahasa Indonesia na? Cuak, bohak, apa? Tersayat, nah hatur nuhun Pak Rahmat, hatur nuhun. Tersayat ya, maka si darah bisa masuk ke susu dan akhirnya menghancurkan susunya itu. Tetapi Allah tetap jaga susu yang keluar dari ibu kepada anak-anaknya tetap putih gitu kan, tetap murni ya. Dan begitulah seharusnya keikhlasan seseorang, seperti susu yang tidak tercampur apapun. Maka kalau tercampur bukan susu murni lagi, kalau tercampur dia akan rusak warnanya, rasanya, kualitasnya. Maka ada istilah apa? Eh, nila 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 setitik, nila setitik rusak susu sebelanga. Padahal setitik itu adalah tauhid atau keikhlasan yang dirusak oleh hal yang lain, rusak amal semuanya. Ya, hati-hati. Maka kalau berhubungan dengan masalah kurban, ada nggak yang protes? Nah, kurban saya harusnya nomor iya dipindahkan ke nomor iya, misalnya, ya. Terus tidak tercatat, lalu perasaan kita jadi bagaimana? Padahal lupa panitia. Hati-hati, ya. Itu adalah latihan keikhlasan yang bahkan ketika diuji tidak tercatatnya nama kita di dalam daftar pekurban, ya perasaan teh berkecamuk gitu. Ya, makanya judulnya memang rada aneh sih ya, dari kurban menuju keikhlasan yang lain. Tapi saya mengerti bahwa Bapak ingin menghadirkan kurban itu yang ikhlas dan lanjutkan keikhlasan itu pada momen-momen ibadah-ibadah yang lain. Saya memahaminya begitu. Saya memahaminya begitu. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan amalan-amalan itu dengan amalan-amalan yang lain yang dahsyat. Kurban itu adalah amalan yang berat, ya, amalan yang berat. Kalau bisa, maka yang lain pun bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ya tidak boleh satu titik pun ya ada yang mengkontaminasi aktivitas ibadah keikhlasan kita. Termasuk nanti berhubungan dengan sholat misalnya. Sholat itu amal yang baik atau buruk? Amal soleh atau salah? Soleh. Lalu kenapa ada fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Lanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun. Padahal yang sholat dari tadi juga diomongin itu adalah perbuatan orang-orang beriman. Salah satunya sholat, kadituna zakat. Tetapi kenapa disebut celaka? Ketika sudah terkontaminasi, ketika sudah tercampuri motivasi dunia. Yang sahun lalai, alladzina hum yuraun, yang ria, ya, yang ria. Lalu dijelaskan saja ayat ini di dalam surat An-Nisa, mohon koreksi ayat 142 atau 42, saya mohon koreksi lupa. Ya. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu sedang menipu Allah. Orang-orang munafik sedang menipu Allah. Emang Allah bisa ditipu? Nggak bisa. Wa huwa khadi'uhum. Allah justru yang balas akan menipu mereka. Masalahnya orang munafik yang kita katakan bahwa orang munafik itu orang lain, ya, itu ternyata bisa saja kita, karena ada aktivitas yang sama. Sebentar, Ibu orang munafik, orang Islam atau orang kafir? Ulangi, orang Islam, orang kafir?
Islam. Nah, artinya orang munafik sholat atau enggak? Sholat. Betul, hati-hati berarti sama atuh. Terus kata Allah, wa idza qamu ila sholati, apa mereka berdiri untuk melaksanakan sholat. Ternyata sholat orang munafik. Qamu kusala, mereka berdiri penuh dengan rasa malas. Kusala, bahasa Sundana ya, kusal-kusalnya enggak nyaman. Hati-hati Bapak Ibu ketika adzan terdengar, Pak Rahmat tusuk adzan biasa namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Respon Bapak Ibu kumaha? Alhamdulillah, soleh pisannya. Hendak ya, hendak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus adzan deui. Asa karek teh bieu, ya. Si horeng, si bapak salat lohorna jam 2:30. Mata ketika adzan asar jam 3:10 dia bilang, nah geus adzan deui karek ge bieu nya bapak baru saja melaksanakan sholat asa lohor zuhur jam 2:30. Respon seperti tadi ya, bapak harus dilatih. Alhamdulillah itu harus dilatih. Ulah keceplosan deui Allahu Akbar geus adzan ya. Kusala, ada ulama yang menyebutkan kaslun, malas itu menjumpainya lambat, menyelesaikannya cepat. Jadi kaslun dalam sholat lama erek sholat teh maksudnya teh ditunda we heula, mengerjakan ini mengerjakan itu ditunda lambat. Tetapi kalau sudah melaksanakan cepat ya, pangkos sekarang terus ahlinya di kapungkur sholat wae cepat, wah gitu kan, set gitu. Hati-hati itu adalah kusala atau kaslun, malas. Orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Lalu apa? Yuraunan nasa, mereka ingin dilihat manusia. Bapak Ibu ingin dilihat manusia nggak sholatnya? Enggak. Beres? Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak pernah sholat di rumah? Pernah? Ya, pernah ya. Kalau udzur ya, suatu saat ketika tidak soleh, ketika hoream di rumah, ketika soleh di masjid kan gitu ya. Ketika ada bentrok jeung Persib, kumaha itu diuji. Ya, bentrok dengan permainan yang kita sukai, hati-hati ya. Sok rada sepinya. Kalau sholat di rumah, itu pakaiannya seperti sholat di masjid enggak? Itu benar dijawab enggak. Kenapa beda pakaiannya? Kenapa beda? Karena tidak dilihat orang. Nah, ke masjid menigaraya kieu ya, kopiah rapi, pakai jas. Aduh, masyaallah nya kasep ahli surga sadayana. Tapi di masjid mah kenapa? Ya maksudnya hati-hati, saya juga suka begitu ya. Suka agak cuek di rumah. Kadang juga pakai kaos, sarung juga henteu rapih-rapih acan itunya. Allahu akbar. Zikir oge seadanya, tapi pas di masjid rapi, sengit, pas takbiratul ihram oge Allah. Tegap pokoknya mah. Pas sami Allah oge siga tadinya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu gitu. Masa mikir luas tadi. Tapi bagus, mantap ya, memang begitu. Kita qolal imam, apabila imam berkata sami Allah, memang betul. Berkatalah Rabbana walakal hamd. Tapi maksudnya samakan kualitas di sini dengan kualitas di rumah, biar tidak dianggap yuraunan nasa, ingin dilihat manusia. Saya juga khawatir, saya juga begitu ya, saya juga begitu. Oleh karena itu saya memberi nasihat kepada Bapak, jangan seperti itu. Hayu orang bareng-bareng membangun, memotivasi diri, membetulkan, membenahi diri supaya kalau sholat di rumah sing ginding sama gindingnya, gaya sama gayanya, bagus sama bagusnya ketika kita pergi ke masjid.
Karena Allah yang di masjid tentu sama dengan Allah yang di rumah. Kan itu beda. Sama kan? Kalau sama, mari kita perlakukan sama ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuraunan nasa, eta mah orang munafik. Kan Bapak kita mah bukan orang munafik. Ya, yuraunan nasa. Kita mah tidak mau ada manusia, tidak ada manusia. Salat malam contohnya. Wah, kita mah rapih we tetep. Takbiratul ihram ketika di rumah juga Allahu Akbar. Ya itu cuek Allahu Akbar. Tidak begitu. Yang kedua tuh ciri orang munafik. Tadi yang pertama apa? Ciri salatnya orang munafik apa? Malas. Yang kedua, ingin dilihat manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi salatnya orang munafik itu adalah momen lupa, bukan momen ingat. Padahal salat adalah harusnya momen ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya kan ingat. Ketika Allahu Akbar itu kita mah suka jadi momen lupa. Allahu Akbar seharusnya Allahu Akbar mengingat kapan ya saya kapan langsung ngalamun gitu kan ya, aduh budak saya can kawin sahanya nu daekeun, aduh ieu nyeri misalnya teh ada yang sakit terus dia ngelamun bercerita mengingat-ingat, tiba-tiba assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi, hati-hati. Itu sedang apa? Padahal momen sholat harusnya zikir kepada Allah. Memang Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga memahami umatnya. Kata Rasul, ja'as syaiton, akan datang setan ila sholati ahadikum, kepada sholat di antara kalian. Waqala, lalu setan berkata, udhkur hadza wadhkur hadza, ingat ini dan ingat itu. Akhirnya sholat jadi ingat segala rupa. Itu karena instruksi setan. Kunci yang lupa jadi ketemu. Permasalahan tadi rapat yang belum ketemu, tiba-tiba ada ide pas sholat. Saya juga suka begitu ketika sholat, beres sholat sunat langsung assalamualaikum. Tadi teh mending kieu we. Nah, berarti itu khusyuk. Oleh karena itu hadirin, karena kita tidak mau dalam kategori orang-orang munafik, mari jaga sholat kita full. Sholat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna khusyuk? Ada yang tahu makna khusyuk apa? Kan tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, lawannya khusyuk. Berarti orang yang tidak munafik itu adalah orang yang khusyuk. Nah, ini dalam rangka membangun keikhlasan. Apa khusyuk? Artinya apa khusyuk? Ada yang tahu? Silakan. Yang bisa boleh pulang. Apa? Sungguh-sungguh. Itu mah mujahadah. Khusyuk apa? Ibu? Apa? Fokus. Dekat. Apalagi? Ikhlas mah konsentrasi. Ikhlas niatnya. Serius. Nah, 3 tambahan. Fokus, konsentrasi, serius. Nah itu khusyuk. Ya. Tapi Rasulullah tidak mengharuskan Bapak Ibu fokus, serius, konsentrasi dari awal sampai salam. Tuh terus itu. Karena tadi juga dimaklumi aya setan anu ngaganggu. Lalu bahkan bukan uzkur hadza wazkur hada, bukan hanya itu. Kepada orang-orang yang lemah dalam misalnya sudah usia lanjut, itu ada setan yang suka meniup kepada pantat ditiupan, lalu pingin ke air, balik wudu, balik lagi ditiupan deui, itu ada ya.
ada. Rasul memahami akan hal itu dan memang begitu. Tetapi kata Rasulullah, jadikan akhir sholatmu adalah khusyuk. Allah kadang mengabaikan ketidaksungguh-sungguhan, atau kekurang baik, kurang perform di awal ibadah, tetapi pastikan di akhir, kata Rasulullah, itu khusyuk. Sebagaimana Ramadan, di awal mungkin belum serius, tapi di asyrul awakhir, 10 hari terakhir kudu mangperang ibadah teh. Mungkin tadi di awal Allahu Akbar takbiratul ihram turang mantap, tapi di akhir harus betul-betul khusyuk. Jangan seperti tadi, dia melamun, dia merangkai cerita, lalu ketika di akhir, ketika imam salam, assalamualaikum, dia kaget. Ternyata harus sudah saatnya salam. Mana ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti keikhlasan yang pertama yang ingin saya bahas adalah hari belajar ikhlas dalam sholat dulu. Terkait keikhlasan yang lain itu yang pertama sholat. Kenapa? Karena ini yang menjadi tolak ukur seorang muslim kan sholat. Dan kekhawatiran kami sebagai pendidik itu hari ini anak-anak kita di luar itu tidak pada sholat. Ya, itu kekhawatiran kami pendidik dan orang tua, bapak juga orang tua dan kakek nenek, ya. Itu kekhawatirannya itu. Maka kalau boleh bapak ibu cerewet kepada anak atau cucu itu dalam bab sholat aja dulu. Ya, bab sholat cerewet aja dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, yang pertama dihisabkan sholat. Sudah pada tahu kita juga. Maka kita fokus ke sana dulu. Dan keikhlasan yang dibangun oleh kita di awal adalah bab sholat dulu. Ya, bab sholat dulu. Ya, kalau kata seorang motivator mah, nanti lihat apa yang terjadi. Kalau sholatnya sudah dibetulkan, nanti lihat apa yang terjadi. Pasti akan benar yang lainnya. Yang pertama, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait ini kita lanjutkan keikhlasan yang lain. Keikhlasan yang lain itu adalah keikhlasan dalam berinteraksi dengan orang. Ya. Kalau sholat itu berinteraksi dengan Allah, kalau sekarang berinteraksi dengan orang. Apapun itu, motivasinya juga harus karena Allah. Jangan karena ada apanya. Kenapa Bapak dekat dengan seseorang? Karena motivasinya apa? Kenapa ada seseorang yang dekat? Ada motivasinya pasti. Kalau karena Allah, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Karena ini tuh jadi banyak hadis itu kan dia, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillihi. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang Allah akan lindungi ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah yang bertemu, saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain. Maka interaksi dengan orang pun itu harus sama, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saya membahas hadis ini, ada yang tahu hadis ini yang pertama 7 golongan itu apa saja? Pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin kita insya Allah dilindungi ya. Insya Allah. Doakan saja. Ya. Yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Ini lagi ngomongin kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya saja. Ini eksklusif, edisi terbatas, perlindungan VIP tidak diberikan kepada siapapun kecuali yang 7 ini. Yang pertama kata Pak Sofwan itu adalah pemimpin yang adil. Jadi mencakup amanah, mencakup mengayomi masyarakat dan seterusnya. Karena berat menjadi pemimpin itu. Bapak Prabowo Subianto itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban 300 juta penduduk Indonesia.
Kenapa ada yang tidak makan? Makanya saya kasih makan. Mengapa tidak ada yang sekolah? Itu semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Berat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya karena berat. Kalau dia adil maka Allah akan lindungi pada hari kiamat nanti. Yang kedua apa? Kita tidak bahas detail ya. Yang kedua apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat kepada masjid. Insya Allah itu teh bapak ya. Seorang yang pasti dalam bab sholatnya dia pasti ke masjid. Karena terikat senantiasa ke masjid. Ya. Singkat-singkat lah ini mah, bukan temanya. Yang ketiga apa? Asyabu nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda atau pemudi, remaja atau remaji, bukan bapak ibu, remaja pada zamannya lah bapak ibu mah, yang sibuknya beribadah kepada Allah. Kita sudah tahu bahwasannya orang-orang yang masih muda inginnya non sih ada muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga, ngeunah pisan. Enak banget bu, Pak. Ya, nggak bisa. Ingin masuk surga ada kelelahan yang luar biasa. Ketika mudanya, masgulnya, kesibukannya adalah fi'li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Pemimpin yang adil, seorang yang terikat ke masjid hatinya. Yang ketiga, pemuda yang kesibukannya fisabilillah, beribadah kepada Allah. Terus keempat, nah ini yang tadi, rajulani yuhibbani fillah wa yatafarraqu fillah. Seorang yang ketika membuat koneksi, membuat relasi itu karena Allah. Ketika akhirnya putus relasi itu juga karena Allah. Emang ada yang bercerai karena Allah? Emang ada yang berpisah karena Allah? Ada. Ketika kita bertemu, berjumpa, cinta kepada seseorang, itu karena ada tanda-tanda kecintaan Allah pada orang itu. Ketika kita berpisah, cerai, putus relasi, itu karena ada tanda-tanda kebencian kepada orang itu. Jadi tandanya itu ya, Allah benci, ya kita juga benci. Tapi bukan orangnya, tetapi sifatnya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Rajulun yunfiqu malahu hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, lalu seseorang yang berinfak sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ya. Bukan berarti kalau infak harus begini ya. Iya enggak. Kalau mau masukin ke keceleng juga, gitu dulu enggak. Saking tersembunyinya infaknya, diibaratkan tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya ketika berinfak atau memberi. Sampai itu ya kurban teka catat nyeri hati, kena itu Pak, dan ikhlas Bapak mah ya. Mungkin juga salah nama, salah apa, insya Allah ketika salah nama juga pahala moal pahili. Pahala tidak tertukar Pak, salah nama, tidak ada gelar dan seterusnya. Hitungan Allah ya, akunting Allah mah lebih keren. Mual error coding oke insya Allah. Nah itu yang keberapa? Yang ke seberapa Bu? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Rajulun yuradu bimro'atin zata jamilatin wa ghaniyatin wa qala inni akhafullah. Ada seseorang yang digoda. Bapak pernah digoda? Dulu. Sekarang nggak ada yang menggoda lagi. Seorang laki-laki digoda oleh perempuan. Kucing digoda oleh ikan. Maksudnya ibarat kucing digoda oleh ikan.
Kira-kira ikan kalau disodorin ke kucing, kucing mau nggak? Nah ibaratnya begitu. Laki-laki itu kalau digoda perempuan, kemungkinan besar mau, bu. Kayak ibu no. Kemungkinan besar mau. Makanya ibu harus jaga suami. Karena suami mah mudah tergoda. Mudah tergoda. Sesama laki-laki saya paham. Mudah tergoda. Tapi kalau ingin dilindungi oleh Allah, bahkan dalam posisi ada yang menggodanya teh cantik, tipenya gitu. Wah, sesuai tipe iya mah. Ya. Punya istri di rumah tidak sesuai tipe. Ya kenapa tuh dulu nikah? Nya harita mah da cilok, cenanya cinta lokasi. Nah, kita mah da baheula di Bogor teh. Ternyata setelah bertahun-tahun lamanya bertemu lagi, digoda, didekati oleh cewek yang satu tipe, cantik luar biasa. Tidak hanya cantik Pak, zata jamilatin wa ghaniyatin, dan kaya raya. Wah, bapak mah teu kudu kaya raya, cantik hungkul oge. Cukuplah kudu cantik oge. Kan masalahna saha nu ngagoda aja. Teu aya alhamdulillah. Makanya yang wajah di bawah pasaran itu, di bawah angka itunya beruntung. Ya, tidak ada yang mau mendekati. Berarti selamat, ya. Orang yang digoda oleh yang cantik dan kaya raya, tapi justru dia berkata, ini akhafullah. Moal abi masieun ku Allah. Tidak bisa, saya takut kepada Allah. Wih, luar biasa. Eta si ucingnya, ucing disuguhan lauk. Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan hari ini godaan itu bukan hanya wanita cantik dan kaya, tetapi posisi juga mempesona. Duduk di wilayah-wilayah basah seperti Bapak dulu misalnya, yang punya akses ke bendahara, punya akses ke kekuasaan, ke keputusan, itu juga ujian. Tapi kalau Bapak sama berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, itu mah TOP BGT top banget. Tapi masalahnya sudah pensiun ya. Dulu ya, suatu saat saya mendengar ada bapak-bapak pensiunan polisi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini polisi, dia ngomong begini. Alhamdulillah sekarang sudah ini ya, sudah pensiun dan insya Allah saya siap berdakwah memperjuangkan Islam. Kata saya, Bapak telat. Memang kalau secara umum tidak telat, tapi secara kekuasaan telat. Harusnya dulu memperjuangkan Islam ketika berseragam. Ya. Ketika tanda tangannya gitu. Sekarang mah tanda tangan tanda tangan naon ya, rapot anak gitu ya. Dan tidak tanda tangan sekali tanda tangan. Ya. Sekali tanda tangan orang banyak mendapatkan kebaikan, ada yang sekali tanda tangan orang mendapatkan kezoliman. Kan dulu ketika berseragam lah seharusnya dia berjuang untuk nama Islam. Tapi ya sudahlah. Hati-hati ketika ada di posisi itu, harus berkata ini akhafullah ya. Makanya ya ada yang hari ini juga yang suka ngasih makan, konon katanya bukan menurut keyakinan saya juga, ada kata media ya. Itu korupsinya atau dapat fee-nya 1 miliar satu hari. 1 miliar satu hari. Itu kata media. Saya tidak tahu kebenarannya. Mudah-mudahan salah. 1 miliar kali 5 hari berarti 5M. 5M kali 4 berapa 5M kali 4? 20M sebulan. Beliau menjabat berapa tahun? Taruhlah baru setahun. 20 kali 12, 20 kali 10 pun 200. Berarti berapa? 240M. 1 tahun 240M. Itu lapor ya.
setan yang mengganggu atau mengajak dia lapor kepada iblis. Ini saya bawa bapak ini, langsung iblis juga sungkem. Wah langsung pokoknya. Ini menarik ini ya. Tapi ya begitulah wallahu a'lam. Mungkin bukan bapak ini saja. Tapi kita berharap ada perbaikan di negeri ini. Balik lagi, harus berkata ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Di dalam surat Al-Hasyr yang tadi Pak Rahmat dan Pak Pujo ya baca, itu sebelumnya ada setan mengganggu manusia. Ketika manusia dan setan dihadapkan kepada dalam persidangan Allah, itu manusia, punten saya berdiri, manusia lalu bilang, ya Allah, saya pada waktu itu disuruh oleh setan, salah, oleh setan, ya, maaf oleh setan. Ngomong begini dalam tafsir, tapi saya sepertikan, kan kamu yang nyuruh saya, ya. Lalu apa kata setan? Ini saya bukan setan ya, ini katanya, ini bari minka, aku hari ini berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah, saya juga takut sama Allah. Kan terbalik si setan ini. Hari waktu di dunia ngajak-ngajak kita. Tetapi ketika ada di surat Al-Hasyr sebelum ayat yang tadi Bapak baca, ya, yang akhirnya faqana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Setelah aktivitas itu, si manusia yang komplain ke setan, lalu setan tuh ngomong, saya juga takut sama Allah. Ya, saya juga takut disiksa sama Allah. Kata Allah, kalau begitu akibat dari perbuatan keduanya, mereka akan masuk neraka, mereka berdua kekal di dalamnya selama-lamanya. Baru aja ayat, ya ayyuhalladzina amanu wal apa? Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur ma taqaddamat liqad. Nah begitu, ya. Setan juga nanti mah sieun. Ya, mereka juga ngajak-ngajak kita juga ingin mengajak babaturan punya teman di neraka, mengajak teman gitu kan atau tidak bisa masuk surga ya ngajakkan masuk neraka gitu. Makanya hati-hati. Itu yang keberapa? Yang keenam ya. Oh ya, yang tadi yang keenam itu contoh terbaik itu adalah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf yang digoda oleh siapa? Dalam riwayat Zulaiha. Orang Sunda jadi Zulaiha. Ya. Zulaiha asalnya istri dari menteri, tapi akhirnya endingnya jadi istrinya Nabi Yusuf. Di dalam riwayat endingnya jadi istri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat menyukai wajah Zulaiha yang cantik, lalu baik gitu ya, dan juga ya pokoknya nama sama. Tetapi Nabi Yusuf tadi ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, terus yang ke-7, sudah yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu adalah seseorang yad'ullaha, yang senantiasa berdoa kepada Allah kholian, dalam keadaan sepi ngadoana, dalam keadaan sepi, lailan kholian walailan, dalam keadaan sepi pada waktu malam, hatta fafadot ainahu, sampai bengkak matanya. Karena apa bengkak? Karena nangis ya, bukan karena ditonjok, karena nangis. Terus berdoa. Sudah melakukan itu Bapak Ibu sekalian, ya, menangis akan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatannya apa? Dalam keadaan sepi pada waktu malam, bukan dalam keadaan rame-rame, ya. Rame-rame ada kan dulu mah majelis, meskipun itu juga bukan terlarang, majelis zikir. Ada ustadz yang mengatakan muhasabah, lalu ada yang nangis itu ya, nangis. Ada seorang yang tidak bisa nangis. Kumaha ini nggak bisa nangis ya? Emang susah, nggak bisa. Ketika itu misalnya nangis tuh, naonnya
Akhirnya dia juga nangis. Nangis ya, coba nangis. Ini mas dulu kenyataan. Nah, habet nangis naon? Ya itu yang cerikan anu cerik. Jadi lihat orang yang lain nangis tuh kayak menyayat hati gitu. Maka dia nangis, dia pun bingung ingin menangisi apa. Kan sulit. Susah dengan sulit disatuin jadi sulat. Susah menangis itu. Maka yang bisa menangis dalam kondisi sepi, tidak ada orang, ya itu luar biasa. Menangis dalam keadaan tidak ada orang. Kalau ada orang kan bisa acting, tadi kan sholat juga sama. Nah, keikhlasan itu yang harus dibangun. Interaksi dengan orang, ya. Nanti juga kita berbicara terkait keikhlasan yang lain. Pondasi pembicaraan kita yang pertama tadi makna ikhlas, murni, labanan kholison, tidak boleh tercampur, kalau tercampur rusak, ya. Seperti susu yang tercampur rusak, keikhlasan pun yang tercampur oleh motivasi dunia rusak, sama. Terus yang kedua, kita berbicara keikhlasan dalam ibadah yang paling inti yaitu sholat. Yang kedua, keikhlasan berhubungan, berinteraksi dengan orang. Hanya itu cuma materi saya. Nah, ada lagi terakhir, bagian akhir dari pembicaraan ini adalah keikhlasan menerima apapun yang Allah telah takdirkan kepada kita. Ya, ikhlas. Tetapi ini berat, ya. Luar biasa berat. Ada yang Allah takdirkan belum punya anak, ada yang Allah takdirkan sakit, ya, hari ini sakit. Takdir itu adalah buah akumulasi dari pilihan-pilihan Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, ya. Bapak Ibu jangan menyalahkan takdir, karena takdir itu apa arti takdir? Dari kata-kata apa? Qadaro. Qadaro apa artinya? Ya betul, ketentuan, takaran, perhitungan. Bahasa kerennya rumus kehidupan. Kalau begini, begitu. Itu teh takdir. Kalau begini, begitu. Kalau memilih A, ada konsekuensi A. Kalau milih B, ada konsekuensi B. Itu takdir. Maka tidak boleh menyalahkan takdir, karena takdir adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan. Saya kasih gambaran. Ketika mau ke Cicahem, ke Jalan Suci, ada 2 jalan yang bisa ditempuh, ada 3 jalan. Yang satu lewat Jalan Babakan Baru, yang satu lewat Jalan Cimuncang, yang satu lewat jalan Cekemerak. Ya. Ketika memilih jalan ke Babakan Baru, maka sudah memilih kan? Yang milih siapa? Apakah Allah atau kita kan? Kita free will, diberikan kebebasan sepenuhnya oleh Allah untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada ya surat Asy-Syams. Babakan Baru ada konsekuensi dari pilihan apa? Mobil kalau bawa Pajero tidak bisa. Wah, duk-duk ya. Tapi saya juga bawa Pajero, Pajajal di jero. Ya, panas di jero. Nggak bisa. Nanti bertemu dengan belokan yang sangat tajam, kalau perwis bingung, kesang tiis langsung. Karena kita memang memilih Babakan Baru, deket tapi rumit, sulit. Tapi nggak masalah lah, paksakan gitu. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita dapatkan dari pilihan ke jalan Babakan Baru. Kalau mau ke Jalan Suci, dekat tapi sulit. Kalau begitu ke Cimuncang saja. Ya, akhirnya dapat, tapi aduh jalanan nanjak gitu ya. Dan nanjak tidak masalah, ada pakai mobil. Lancar gitu kan, dan seterusnya. Aduh ke Cekemerak karena saya mau beli keripik dulu misalnya teh, ya. Ya sudah ke Cekemerak, ya. Seterusnya. Ada konsekuensi yang berbeda ya atas pilihan yang Bapak Ibu pilih. Ke Babakan Baru ada konsekuensi, ke Cekemerak ada sama.
hari ini kita adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Takdirna gitu. Maka ketika kebubakan baru ada takdir-takdir yang akan dihadapi, kesekemerak begitu, ke uci buncang begitu. Hari ini punten tanpa mengurangi rasa hormat kepada diri kita. Mungkin yang hari ini sakit itu adalah takdir karena awal pilihan masa lalu kita. Saya juga ini dapat ceramah, kan saya rada gemuknya. Ini saya dapat ceramah itu dari seorang ustadz. Ulah nyalahkeun takdir, akhirnya nanti sakit. Akhirnya kumaha takdir. Nanti juga pencopet bisa menyalahkan takdir. Saya takdir Allah karena saya jadi pezina. Takdir Allah saya jadi pencopet. Takdir Allah saya jadi koruptor. Kan gitu kita akhir nama. Tidak. Oleh karena itu bagi yang hari ini mendapatkan takdir yang kurang berkenan, mungkin sakit, mungkin tadi ada masalah keuangan, mungkin di usia tua akhirnya sendiri, anak-anak pada meninggalkan, mungkin di usia senja ini orang lain banyak yang mendoakan, kita sedikit karena tidak punya anak, misalnya begitu ya. Terima saja, ikhlas menerima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ridho ataupun ridho dalam menerima ini adalah bagian terbaik yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Rahmat dari Allah. Ya, terima saja. Maka ketika bab sakit misalnya Nabi siapa yang diuji oleh Allah sakit? Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh tidak, ya Allah saya sakit, tidak begitu. Ini masaniyatun, saya ditimpa kesulitan ya Allah, begitu ngadoana teh. Coba ikuti ya, nanti ngadoana kalau yang sakit ini mas ya Robbi ini masaniyatun wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Engkau yang paling penyayang di antara yang penyayang. Jangan sih doa Nabi Ayub yang tidak meminta sembuh, bukan, tetapi diakui bahwa aku ditimpa kemalangan ya Allah, dan hamba yakin bahwa engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Coba, nggak ada minta sembuh Nabi Ayub teh. Ya Allah tuh damalkeun abdi ya bitos kami teh teu damang, enggak begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, dari kurban keikhlasan yang lain, saya hanya bisa menyajikan realita yang sederhana, realita kehidupan, dan mulai dari sholat, interaksi dengan manusia, dan realita hari ini kita mungkin sedang punya masalah ataupun musibah ataupun kesehatan yang terganggu dan seterusnya, terima sebagai takdir yang insya Allah di endingnya akan baik karena kita menerima itu sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jam 8.45 sesuai rencana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih ada waktu 12 menit untuk anda jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama itu apa sih? Bagaimana hukumnya orang tertimpa mungkin kurang dan tidak ikhlas? Apakah ibadah kita ini jadi makruh? Yang kedua adalah masalah zikrullah dan doa. Apa bedanya antara zikrullah dan doa? Itu ada dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga beli ada. Oh ya, selanjutnya silahkan dari Ibu. Ada. Jadi teh zikrullah Quran, yang satu teh apa? Oh, ikhlasan. Oke. Ketika kita mendapatkan realita bahwa ada sholat ada ibadah itu yang ikhlas, ada yang ibadah itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, maka
Dan tingkat keikhlasan itu juga berbeda-beda. Kalau 1 sampai 100, keikhlasan itu ada yang 11, ada yang 50, ada yang 90, ada yang top performa ibadah kita 100 ikhlas. Maka kata Imam Syafi'i, kalau saya tidak keliru, bobot dari pahala itu berbanding lurus dengan bobot dari pengorbanan. Termasuk pengorbanan, di situ ada keikhlasan. Maka ibadah itu kan satu ibadah diberikan pahala, satu kebaikan diberikan pahala berapa Pak? 10 sampai 700 kali lipat. Dan ada yang unlimited, apa? Bukan. Apa? Tapi dekat dari S juga. Saum. Ya. Itu unlimited saum. Di sana juga ada sabar. Ya, ada sabar. Nah, ikhlasnya kurang dikit maka nilainya lebih rendah gitu. Hanya begitulah kondisinya. Jadi bukan berarti akhirnya ketika kita terkontaminasi akhirnya tidak diterima, karena dalam berbagai kesempatan Rasul juga seperti begini, la sholata bihadrotit to'am, la sholata bihadrotit to'am, tidak sah sholat ketika melaksanakan sholat tapi hadir makanan pada waktu itu. Pertanyaannya, emang jadi tidak sah sholatnya? Ternyata bukan begitu, tetapi akan berkuranglah nilai sholat seseorang ketika datang waktu sholat justru ada makanan di hadapannya. Dia akan bingung apakah makan dulu atau sholat dulu. Ibu pilih yang mana? Bapak? Betul, kata Rasulullah, makan dulu supaya lebih baik mengingat akhirat ketika melakukan aktivitas dunia daripada mengingat dunia ketika melakukan aktivitas akhirat. Bisa aja. Kan daripada lagi makan, aduh can salat tenanan lah. Aduh can salat, beri terus gitu kan. Daripada lagi salat, aduh eta daging hasil ngapresto bisi ku si ade. Misalnya begitu ya. Nah, maksud saya begitu. Insya Allah tidak bertolak belakang dengan labanan kholison, karena bab kita itu hanya hanya bagian yang pasti kita semua karena Allah, hanya terganggu saja, ya, hanya terganggu saja. Maka nilainya turun di tingkat yang paling parah munafik begitu. Di tingkat yang paling parah munafik. Berusaha terus dicapai top performanya sehingga Allah Subhanahu wa taala terimanya itu full. Jadi versi full ibadah Bapak ya. Yang paling bawah tadi ketika motivasi Allah tuh dunianya lebih dominan, ingin dilihatnya lebih dominan, ingin kontaminasi yang lainnya lebih dominan, maka itu yang tadi barangkali termasuk yang orang munafik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, zikrullah dengan tilawah Al-Quran. Ya, zikir dan Al-Quran. Zikrullah dan Al-Quran itu adalah begini. Zikrullah itu salah satunya tilawatil Quran. Tilawatil Quran pasti zikrullah. Jadi ulangi, zikrullah salah satunya tilawatil Quran. Tilawatil Quran pasti zikrullah. Maka para ulama menyukai mendahulukan Al-Quran daripada zikir-zikir yang lain. Tapi jangan dibentrokan. Kan Ustadz ada la ilaha illallah itu adalah ringan di lidah tapi berat di timbangan. Ya jangan dibentrokan. Ya sok we zikir gitu sama. Hanya ada afdalu zikr tilawatil Quran. Kalau mau ditingkat seutama-utama zikir itu adalah tilawah Al-Quran begitu. Ya. Maka mau pilih yang mana? Ada hadis bahkan yang ahli Quran itu kan sibuk
dia menghafal Quran, menelaah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Akhirnya mungkin dia tidak sempat sempat ngadoa. Maka di dalam hadis tersebut kebaikan-kebaikan orang yang berdoa itu akan diberikan kepada kebaikan ahli Quran tadi. Ya. Lintasan-lintasan pikirannya menjadi doa. Ya, ahli Quran itu tidak berdoa atau jarang berdoa atau sedikit berdoanya karena aktivitas baca Qurannya banyak. Oh, ngapalkeun, tak apal-apalnya bagus. Ngapalkeun tak apal-apal. Pas ngapalkeun nu anyar, nu ieu hilap, barho bubar poho. Ya, sudahlah. Tapi karena kesibukan itu akhirnya doanya sedikit, ya insya Allah lintasan pikirannya jadi doa. Kebaikan orang yang berdoa, berzikir itu bisa masuk kepada orang yang ahli Quran. Ya, maka kalau saya boleh memilih, ya jadi ahli Quran karena dia pasti ahli zikir gitu. Ahli Quran itu ahli zikir. Tapi kalau ahli zikir belum zikir lisan belum tentu ahli Quran. Ya dia bisanya kan bukan cuman, dia bisanya kalimat-kalimat sederhana yang tidak perlu effort tinggi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bagus. Tetapi ada yang lebih utama lagi yaitu tilawatil Quran. Mudah-mudahan menjawab. Itu Ibu dulu. Udah. Kiat-kiat ikhlas. Ya. Kiat-kiat ikhlas. Hari ini pun saya sedang mencari kiat-kiat itu. Sampai saat ini saya sebagai yang berceramah terkait itu sedang mencari kiat-kiat itu. Maksudnya adalah bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang harus terus diupayakan oleh setiap orang. Ingat, ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Itu harus diupayakan. Tidak ada kiat khusus sebetulnya mah. Terus saja berupaya bahwa aktivitas ibadah kita untuk Allah. Kalau aktivitas ibadah itu untuk Allah, jangan marah ketika tidak ada apresiasi, tidak ada balasan. Jangan keluar kalimat meniteu nuhun-nuhun acan, misalnya tanya, cing atuh terima kasih hade goreng kubasa, gitu kan. Ada kalimat-kalimat yang sepertinya bagus tetapi merusak keikhlasan. Hati-hati ya, ku urang lamun teu dibantuan gitu kan. Tahu nggak yang jadi wali kota sekarang itu murid saya, gitu kan misalnya teh. Ya misalnya ya mah, Bapak mah enggak, Bapak mah orang-orang ikhlas semuanya. Nah, kalimat-kalimat yang merusak, mereduksi, menghancurkan, mendistraksi, keikhlasan harus dihilangkan. Ya, nama tidak tercantum tidak masalah. Bagian akhir dari pembicaraan saya surat Al-Lail, tadinya mau dijadikan tebak-tebakan. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi, sebenarnya lupa. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang suka memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Terus nanti wama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ini kalimat yang indah. Pemberiannya itu, dermanya itu, sodakohnya itu, sumbangannya itu bukan karena pernah ada orang yang memberi dia jasa. Bukan karena ada orang yang harus dia balas. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kecuali apa? Illa btigo awajhi rabbihil a'la. Dermanya itu, ibadahnya itu hanya mengharapkan wajah Allah. Illa btigo awajhi rabbihil a'la wala saufa yardo, kata Allah. Dan orang seperti ini nanti yang akan mendapat
kepuasan di surga nanti insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir mendapatkan kepuasan yang dimaksud yang diberikan oleh Allah nanti di surga kelak insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Hadirin sekalian, mari kita tundukkan pandangan kita, rendahkan diri kita. Kalau kepada orang jangan merendahkan diri, tapi rendah hati. Tapi kepada Allah harus rendah diri. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah yang izinkan, Allah berikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kesehatan yang prima, tidak ada anak-anak yang soleh, tidak ada teman-teman yang mendukung, kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala arahkan seperti itu. Mari kita mendekat kepada Allah, bukan mendekat kepada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiya hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, akhirnya kita sudah membaca Al-Qur'an.